Hai teman-teman, terima kasih sudah mau jadi responden untuk Income Protection Plan. Apa sih ini Income Protection Plan? Sesuai judulnya ya, ini adalah untuk memperkuat pondasi keuangan seseorang biar masa depannya lebih terjamin dan bisa mencapai apapun tujuan keuangannya. Kita mulai ya. Nah, ini aku ada satu cerita. Ada orang namanya Pak Rizky nih, ya, umurnya 40 tahun. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama, itu hanya kebetulan belaka ya. Pak Rizky ini, dia punya kerjaan, dia punya usaha ya, sama seperti kita. Ujung-ujungnya untuk apa sih? Tentunya ya, buat dapetin income dong ya. Kalau sudah dapet income itu dikemanain aja? Pertama, buat biaya hidup ya, buat operasional kita sehari-hari kan ya, bayar listrik, bayar cicilan macam-macam ya, bayar sekolah anak ya. Terus diapain lagi? Sama dia dimasukin ke investasi atau ke tabungan. Nah, tentunya dia punya tujuan dong ya untuk berinvestasi atau nabung ya. Biasanya 3 tujuan utama ini nih seseorang berinvestasi. Yang pertama buat pendidikan anak, yang kedua buat pensiun, dan tentunya buat cadangan dana darurat ya. Nah, Pak Rizky ini umurnya 40 tahun. Dia punya anak yang paling kecil itu umurnya 5 tahun. Rata-rata anak di Indonesia itu baru bisa mandiri itu pada saat umurnya 25. Berarti dia kerjaannya udah apa ya namanya ya, udah lolos probation, pokoknya udah mapan lah ya umur 25 itu ya. Nah, berarti kan pada saat anaknya umur 25, Pak Rizky-nya udah umur 60 tahun dong ya. Makanya dari sekarang dia udah mulai nyisihin nih. Nyisihin untuk apa? Untuk pendidikan anaknya. Sampai nanti anaknya mandiri secara finansial ya. Jadi tiap bulan dia rutin nyisihin sejumlah dana ya sampai nanti anaknya udah mandiri secara finansial ya. Nah, dia itu bisa nyisihin dengan catatan dianya masih sehat. Ya, kalau masih sehat berarti kan dia masih bisa kerja dong. Nah, ini kan ada jangka waktu dari 5 sampai 25 tahun. Berarti kan ada 20 tahun ya. Ada jaminan gak sih selama 20 tahun Pak Rizky ini hidupnya akan baik-baik aja? Artinya gak ada gangguan kesehatan dan gak ada kemungkinan Pak Rizky-nya amit-amit ya teman-teman tutup usia tiba-tiba gitu ya. Tentunya gak ada jaminan ya. Gak ada orang yang bebas resiko dari tutup usia. 20 tahun itu waktu yang cukup lama. Dari 2020 ke sekarang ya, kita kan tiba-tiba diguncangkan oleh corona. Nggak tahu nih, itu baru dalam jangka waktu setahun. Nggak tahu ada apa 20 tahun ke depan. Nah, terus apa yang dilakukan? Nih, apa yang terjadi kalau misalnya si Pak Rizky-nya tiba-tiba tutup usia ya. Kan tadi Pak Rizky itu punya income 15 juta. Sama dia disisihkan untuk biaya hidup 10 juta. Kalau terjadi resiko sama Pak Rizky, berarti income-nya berarti stop. Kalau income-nya stop, berarti biaya hidup keluarganya Pak Rizky juga stop. Ya, tapi kan nggak mungkin ya biaya hidup stop. Kan kita tetap harus butuh makan, minum, tetap butuh listrik kan, ya. Nah, terus gimana dong supaya income-nya Pak Rizky ini bisa terus ada walaupun si Pak Rizky-nya kena kepastian hidup. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Rizky, dia bikin yang namanya Income Protection Plan. Ini ada rumusannya, bikinnya itu 10 juta, tadi kan biaya hidupnya 10 juta ya. Itu kita setahunin, jadi kita kali 12 bulan. Terus kita kalikan 20 tahun. Kenapa 20 tahun? 20 tahun itu kan tadi dari usia anak yang paling kecil 5 tahun sampai ke 25 butuh waktu 20 tahun. Jadi Pak Rizky itu butuh income protection plan senilai 2,4 M. Yang kalau terjadi apa-apa sama Pak Rizky, tiba-tiba Pak Rizky dipanggil pulang duluan, 2,4 M ini langsung cair saat itu juga. Ya, nggak pakai nunggu waktu terlalu lama ya. Nah,
caranya Pak Rizky tuh cuma nyisihin 2 juta sebulan ya. Terus dia nyisihinnya selama berapa lama? Cuma 10 tahun aja sih nyisihinnya. Kan tadi umurnya dia 40 tahun. Dia nyisihin cuma sampai umur 50 tahun. Tapi proteksinya itu ya, ini dia teman-teman ya. Sampai umurnya dia 60 tahun. Ya, sampai nanti anaknya mandiri secara finansial. Nah, jadi dia cuma bayar 10 tahun. Ya, cuma bayar 10 tahun. Tapi berlakunya sampai 20 tahun. Sementara kalau dia berarti kan cuma ngeluarin 240 juta ya. Berarti modalnya dia istilahnya cuma 240 juta. Tapi kalau tidak apa-apa, langsung dapat manfaat 2,4 M. Ini langsung cair 2,4 M-nya. Terus dia bikin di mana sih? Nah, ini Pak Rizky bikin income protection plan-nya itu di satu asuransi jiwa syariah non-unit link. Itu namanya Procinta. Nah, manfaat asuransi jiwa ini ya, tadi ya bisa ngasih 2,4 M kalau misalnya si Pak Rizky-nya tutup usia. Sementara kalau Pak Rizky-nya tutup usia karena kecelakaan, income yang dana yang keluar adalah 7,2 M. Kalau kecelakaan yang terjadi bulan Ramadan atau Lebaran, itu yang keluar adalah 9,6 M. Kenapa sih dibikin seperti ini? Karena salah satu penyebab orang itu tutup usia adalah kecelakaan. Dan kecelakaan itu paling banyak terjadi di ini nih, masa-masa Ramadan dan Lebaran. Nah, terus gimana kalau Pak Rizky-nya sehat walafiat ya? Kalau dia sehat walafiat, tadi 240 juta yang tadi dia keluarkan, itu balik lagi dong. Setelah 20 tahun, uang cicilannya kembali lagi 100%. Seperti itu konsepnya teman-teman.